Yuk, kita tebak-tebakan. Murah-murah apa yang rame? Ya betul, SSD murah. Daya jual terkuat SSD ini ya jelas, harganya yang murah. Ya tipikal orang Indonesia banget gitu kan, nyari barang yang harganya murah dengan ekspektasi kualitas yang bisa menyamai barang yang harganya lebih mahal. Tapi apa benar kualitas dan performa dari SSD RX 7 ini bersaing atau malah sesuai dengan harganya murah? Let's check it out. Tapi seperti biasa ya kan, sebelum kalian lanjut videonya jangan lupa support dulu GoNamTech dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GoNamTech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, boleh follow kami @GoNamTech. Oke, lanjut. Kali ini SSD yang gua pegang adalah SSD SATA dari merek pemain baru di dunia penyimpanan, yaitu RX 7 dengan kapasitas 128 MB. Dan gua dapatkan dengan harga Rp200.000. Pas, nggak kurang nggak lebih. Kalau dilihat dari harganya sih, harga segini tuh hitungannya udah murah banget ya. Karena kalau kita bandingkan dengan SSD keluaran dari WD di kapasitas yang sama juga, itu harganya 300 ribuan ke atas. Yang jelas kalau berbicara masalah harga sih, ini bisa banget kalian pertimbangkan. Dan seperti biasa ya kan, tipikal SSD murah nggak dibekali dengan DRAM, ya namanya juga SSD low budget. Yang paling dasar kita lihat boxnya dulu gitu kan. Di sini di highlight 3 poin yang mana itu emang harusnya hal yang lumrah pada semua SSD, yaitu high speed, low power consumption, dan silent operation. Jadinya kayak hal yang biasa gitu kan, yang diberikan euforia berlebihan yang jatuhnya malah aneh ya. Ya mungkin yang bikin desain boxnya nggak tahu mau naruh tulisan apa lagi di boxnya. Jadi ya ini adalah hasil dari merenung lama mau nulis apa, akhirnya menaruh tulisan ini adalah keputusan paling final gitu kan kali. Seperti kayak SSD murah lainnya gitu kan, dia pakai gimmick 10 kali lebih cepat. Oh bener? Nanti kita buktikan. Dan seperti biasa di dalam boxnya cuma ada unitnya aja, nggak ada kitab-kitabnya, nggak ada apapun itu, kartu garansi apa segala macam, udah dalam box unit. Lagian juga sebenarnya yang paling penting ya unitnya ini kan. Dan kalau masalah garansi sih, pas gua tanya ke penjualnya, emang kalian itu kudu hubungin tempat toko kalian beli kalau kalian mau klaim garansi. Ya karena emang disitulah tempat kalian klaim garansinya gitu kan, bahasanya garansi toko kali ya. Dan garansinya di sini tertulis kalau kalian lihat di tokonya itu sampai dengan 3 tahun garansi. Dan jelas syarat-syaratnya itu yang pertama segelnya masih utuh gitu kan, di sini kalian lihat segelnya. Gue udah buka gitu, jadi udah nggak bisa dapat garansi lagi. Dan yang kedua itu kerusakannya bukan karena human error. Dan karena garansinya garansi toko, jadi ya kalian simpen aja bukti kalian beli SSD ini gitu kan ya, walaupun sebenarnya ini udah ada tandanya gitu, empty apa ini group ya. Biasanya di sini dikasih segel. Tapi ada baiknya kalian menyimpan bukti pembelian kalian tentang SSD ini biar ya bisa lebih banyak bukti kalau kalian mau klaim garansi. Kalau gue lihat di forum-forum sih kayaknya banyak yang mengeluhkan SSD RX 7 ini gitu kan. Ada yang bermasalah lah, ada yang ya kurang lebih keluhannya bermasalah. Ya walaupun kembali lagi gitu kan, ini tuh barang bisa digaransikan. Jadinya kurang lebih ini barang itu ada unsur gacanya kali ya dikit. Nah kalau kita lihat dari build quality-nya, di sini pakai plastik ya. Dan di SSD ini juga ada segel garansinya ya. Emang biasanya tanggal mulai garansinya tertulis saat pembelian unit. Dan saat dibongkar, ini dia daleman SSD-nya, kalian bisa lihat. Di situ tertulis angka-angka yang ya kalian kalau pengen cari sendiri bisa kalian search di Google. Nah langsung aja ke yang paling inti gitu kan, pengetesan. Ya kita mengetes SSD ini menggunakan PC modern, asik. Aduh, ya PC biasa aja bukan PC modern, pakai i3 generasi 10 dengan motherboard B560 dan RAM 16 GB.
Saat dipasangkan semuanya terlihat normal ya, SSD health-nya juga masih 100% gitu kan, yang namanya masih baru dan tidak ada kendala. Di box-nya dan di unit SSD-nya RX 7 nggak bilang berapa speed dari SSD ini. Tapi kalau kalian lihat di toko tempat jualnya, SSD ini diklaim bisa memiliki kecepatan sampai dengan 550 MB per second read dan write-nya ada di 470 MB per second. Dan saat kita tes, kalian bisa cek hasil pengetesan di sini, ternyata tidak menyentuh speed yang dibilang. Ya, walaupun harusnya ini bisa ditoleransi karena speed yang diklaim adalah speed up to. Tapi di sini speed yang didapatkan ya tidak buruk juga sih ya, karena masih bisa mendapatkan speed read di 527 MB per second dan write-nya di 447 MB per second. Dan bahkan ini memang tipikal speed SSD yang menggunakan interface SATA. Dimana saat kita bandingkan dengan SSD SATA krusial yang gua pakai untuk OS, kalian bisa lihat di sini. Kalau dibandingkan dengan SSD yang gua pakai untuk OS yaitu Crucial BX500, di sini kita bisa lihat perbedaan performanya yang memang tidak terlalu kelihatan. Hanya beda-beda dikit doang. Nah, selanjutnya pembuktian tentang klaim mereka tentang 10 kali faster speed. Wah sih, kenceng nih katanya kan. Walaupun di sini nggak dibilang kalau 10 kali lebih cepat itu dibandingkan dengan apa. Tapi kalau kita pakai nalar gitu kan, kayaknya kita semua udah tahu lah kalau ini membandingkannya dengan hard disk. Nah, kita buktikan klaim 10 kali lebih kencang dari hard disk. Karena embel-embel 10 kali lebih kencang ini ya cuma gua temukan di SSD murah dan ya kurang lebih itu mengganggu. Oke, kita bandingkan dengan hard disk yang emang hard disk gue pakai sehari-hari, yang ternyata emang hard disk gue ini ya amazing juga speednya. Walaupun ya namanya hard disk ya tetap lelet. Dan sayangnya klaim ini tidak bisa dibuktikan pada file yang berukuran 1 MB ke atas. Di situ terlihat 100 MB per second pada hard disk. Tapi mungkin bisa valid klaim ini kalau kalian mengakses file dengan size yang kecil-kecil dan mini-mini. Tapi banyak, karena di hard disk speednya langsung anjlok ke 1 MB per second saja. Jadi klaim 10 kali lebih cepat ini ya kurang lebih ya nggak salah juga, tapi nggak bener juga, jadi 50-50 kali. Ya seperti biasa, review ini tidak mencakup tes jangka panjang gitu kan. Jadi untuk hal ini bagi teman-teman yang udah make SSD RX 7, kalian bisa tulis komentar kalian atau pendapat kalian atau pengalaman kalian di kolom komentar gitu. Apakah ini SSD bisa dipakai jangka panjang atau tidak? Nah, setelah itu keluarlah pertanyaan, apakah disarankan untuk dibeli? Ya karena gua tuh orangnya kurang lebih konservatif gitu kan. Jadi better safe than sorry. Ini pun kalau gua nggak bikin video review SSD murah, kayaknya gua nggak beli SSD ini buat penyimpanan data gua. Dan kayaknya terlalu dini juga kalau gue bilang SSD ini recommended untuk dibeli, karena memang ada beberapa aspek yang belum terbukti seperti jangka panjang, durability. Dan sebenarnya kalau untuk penyimpanan sendiri, gue itu akan mengeluarkan sedikit lebih banyak dana agar data yang gue simpan itu aman. Ya walaupun ini bukan berarti kalian naruh data di SSD ini nggak aman, bukan itu maksud gue. Karena ya di video ini kan kita belum ada pembuktian apakah ini bisa jangka panjang atau tidak. Jadi gue belum bisa merekomendasikan untuk membeli ini atau tidak. Dan jelas kalau kalian emang punya budget tambahan gitu kan, gue akan merekomendasikan kalian ambil SSD yang sedikit lebih mahal dikit. Karena sebenarnya apa yang kalian simpan di sini tuh lebih penting daripada si ininya atau si SSD-nya. Kalau itu gua ya. Tapi kalau kalian emang cuma buat naruh OS doang gitu kan, atau naruh data-data yang nggak penting, bisa lah kalian pertimbangkan ini SSD RX 7. Nanti kalau ada apa-apa ngobrol di mari ya. Yah, SSD murah dengan performa yang wah dan harga yang murah parah. SSD RX 7 128 GB. Tidak ada gading yang tidak retak. Asik, pantun nih. Enggak pantun gua. Ya, kalau kita emang melulu ngelihat kelemahan suatu barang gitu kan, pada akhirnya kita nggak bakal ngebeli apapun karena emang semua hal itu punya kekurangan dan setiap hal itu pasti ada resikonya. 200.000 dapat barang ini sih sebenarnya worth a shot, mendapatkan performa yang kenceng dan juga dia SSD ini bisa banget
kalian kasih kesempatan kali ya. Walaupun kembali lagi ke saran gua gitu, kalau kalian punya dana lebih. Dan sebenarnya gue yakin banyak dari kalian juga udah punya SSD ini. So bagi kalian yang udah punya SSD ini, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar, pengalaman kalian, atau mungkin bisa review lagi gitu kan, ada review dalam review. No problem gitu, gak ada yang larang. Tinggalkan di kolom komentar. Ya, RX7. Kalau kalian suka video ini boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike, atau mungkin bisa kalian share ke teman kalian gitu kan, biar teman kalian juga tahu kalau ada loh SSD RX7 gitu kan, 200 ribuan murah dapat 128 GB, performanya juga oke, dapat SATA juga, biar teman kalian tahu. Terima kasih sudah menonton Namtek sampai habis, and always see you next time. Wassalam.